Baik, perkenalkan saya Gautam Harapantua Saledi. Saya dari kelas 1TT9A dengan NIM 21101024. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek, yaitu Bapak Dr. Alvin Hikmatur Rahman, STMT, setelah memberikan saya kesempatan dalam mengerjakan tugas ini. Baik, pada pendahuluan saya akan menjelaskan apa itu perencanaan dan pengendalian proyek. Nah, perencanaan dan pengendalian proyek itu merupakan dua komponen penting dalam manajemen proyek yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi semua aspek proyek agar dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Perencanaan proyek melibatkan identifikasi dan pemantauan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Nah, pengendalian proyek ini juga melibatkan pemantauan dan pengawasan progres proyek untuk memastikan bahwa proyek tetap berada dalam kendali dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oke. Nah, kurva S. Nah, kurva S itu merupakan suatu alat yang digunakan dalam pengendalian proyek untuk menggambarkan hubungan antara waktu dan biaya selama proyek berlangsung. Kurva ini memperlihatkan kenaikan biaya proyek seiring berjalannya waktu. Dengan menggunakan kurva S ini, manajer proyek dapat melihat dengan jelas perbandingan antara biaya yang direncanakan dan biaya aktual pada titik waktu tertentu. Ya, berikut saya paparkan tabel. Nah, saya akan menjelaskan tabel ini. Nah, pada aktivitas A ini itu merupakan aktivitas awal yang memiliki estimasi waktu selama 2 hari. Nah, aktivitas berikutnya aktivitas B yang memiliki estimasi waktu 4 hari, di mana aktivitas ini dilaksanakan setelah aktivitas A terlaksana. Dan aktivitas C memiliki estimasi waktu selama 4 hari, dilaksanakan setelah aktivitas B selesai terlaksana. Dan aktivitas D memiliki estimasi waktu 1 hari, dan dilaksanakan setelah aktivitas B terlaksana. Dan aktivitas E memiliki estimasi waktu selama 7 hari, dan dilaksanakan setelah aktivitas D selesai terlaksana. Dan aktivitas F memiliki estimasi waktu selama 7 hari dan dilaksanakan setelah aktivitas D dan E selesai terlaksana. Dan aktivitas G memiliki estimasi waktu 2 hari dan dilaksanakan setelah aktivitas F selesai terlaksana. Dan aktivitas H memiliki estimasi waktu selama 1 hari dan dilaksanakan setelah aktivitas F selesai terlaksana. Dan aktivitas I memiliki estimasi waktu selama 2 hari, di mana aktivitas ini dilaksanakan setelah aktivitas F, G, dan H selesai terlaksana. Dan aktivitas J ini merupakan aktivitas terakhir yang memiliki estimasi waktu selama 1 hari, dan aktivitas ini dilaksanakan setelah aktivitas I selesai terlaksana. Nah, berikut saya paparkan network planning, di mana network planning ini bertujuan untuk mencari jalur kritis dari proyek tersebut, di mana jalur kritis yang saya dapatkan yaitu dimulai dari A, B, C, E, F, G, I, dan J, di mana jalur ini berlangsung selama 29 hari. Nah, berikut saya akan memaparkan bobot per harinya. Nah, berikut saya akan menjelaskan kurva S yang telah saya buat. Nah, dari gambar kurva S tersebut, rencana dan realisasi dapat dilihat dari hari pertama sampai hari ke-29. Progres sesuai rencana, yang artinya pelaksanaan proyek sesuai dengan waktu yang direncanakan, sesuai dengan network planning. Proyek paling cepat terlaksana selama 29 hari. Nah, untuk aktivitas A itu memiliki bobot sebesar 3,03% yang terbagi selama 2 hari, pada hari pertama dan hari kedua, dengan bobot perharinya itu 1,52% dengan pengawal dari seluruh aktivitas. Nah, aktivitas B berbobot 15,15% dengan durasi waktu selama 4 hari
yang digunakan pada hari ketiga sampai hari ke-6 dengan bobot perharinya sebesar 3,79. Nah, aktivitas C dilaksanakan setelah aktivitas B terlaksana. Aktivitas ini berbobot 9,09% dengan durasi waktu selama 4 hari, terbagi pada hari ke-7 sampai hari ke-10, dengan masing-masing berbobot 2,27%. Nah, aktivitas D merupakan aktivitas non-kritis. Nah, ini dilaksanakan setelah aktivitas B terlaksana dengan bobot 6,06 dengan durasi waktu selama 1 hari pada hari ke-7 yang memiliki bobot sebesar 6,06%. Nah, aktivitas E dilakukan setelah aktivitas C terlaksana. Aktivitas ini berbobot 12,12% dengan durasi selama 7 hari. Nah, pada hari ke-11 sampai hari ke-17 yang masing-masing bobot perharinya itu ialah 1,73%. Dan berikutnya adalah aktivitas F, dilakukan setelah aktivitas D dan E terlaksana dengan bobot 9,09 dengan durasi waktu selama 7 hari pada hari ke-18 sampai hari ke-24 yang masing-masing bobot perharinya adalah 1,30. Nah, aktivitas G dilakukan setelah aktivitas F terlaksana dengan bobot 15,15% dengan durasi waktu selama 2 hari pada hari ke-25 dan hari ke-26 yang masing-masing bobot adalah perharinya itu 7,58. Nah, berikutnya adalah aktivitas H. Aktivitas H merupakan aktivitas non-kritis, yaitu yang dilakukan setelah aktivitas F terlaksana dan sebelum aktivitas I dilaksanakan. Aktivitas H berbobot 1,92% dalam durasi waktu selama 1 hari pada hari ke-25. Dan berikutnya adalah aktivitas I. Aktivitas I dilakukan setelah aktivitas F, G, dan H terlaksana dengan bobot 18,18% dengan durasi 2 hari pada hari ke-27 dan hari ke-28 dengan bobot perharinya itu 9,09%. Nah, aktivitas J dilakukan setelah aktivitas I terlaksana dengan bobot 3,03% dengan durasi waktu selama 1 hari pada hari ke-29 atau hari terakhir dengan bobot perharinya itu 3,03%. Nah, aktivitas A, B, C, F, G, I, dan J itu digunakan sebagai aktivitas kritis, di mana aktivitas tersebut dilaksanakan secara berurutan dari aktivitas A sampai aktivitas C. Sedangkan aktivitas D dan H itu adalah aktivitas non-kritis, di mana aktivitas tersebut dapat dilakukan secara bersamaan dengan aktivitas-aktivitas lain. Sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.